Forum Organisasi Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Habib betul ya waktu itu turut hadir dalam kegiatan penyegelan Iya, tanggal betul. 22 Oktober kemarin ya. Betul, alhamdulillah kita kemarin ikut hadir dalam penyegelan. Kita sifatnya kemarin mengawal daripada penyegelan daripada Pemkot Kota. Oke, apa sih yang kemudian mendasari Habib dan juga pemerintah Kota Depok bersedia ya melakukan penyegelan di lokasi tersebut? Eh, jadi begini Mbak, selama ini Ahmadiyah sangat membuat kegaduhan dan tidak kenyamanan umat muslim, umat Islam khususnya di Kota Depok ini. Udah beberapa kali ada penyegelan, hampir yang ketujuh ini. Ini yang ketujuh kali penyegelan. Setiap pembongkaran penyegelan tidak pernah ada tindak lanjutnya dari pemerintah Kota Depok ini. Sehingga kita sebelum penyegelan kemarin yang ketujuh itu, kita audiensi ke Wali Kota Depok, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih buat pemerintah Kota Depok, dari Kesbangpol, dari PU, dari Polisi Pamung Prajanya, merespon dengan baik sehingga tidak ada kegaduhan ataupun permasalahan horizontal di Kota Depok. Habib dan kawan-kawan ini kemudian mendorong penyegelan sampai pada akhirnya ada tindakan tegas dari pemerintah Kota Depok terkait dengan keberadaan Habib itu. Tapi apa sih sebetulnya kalau yang tahu ini kegiatan yang berlangsung di sana seperti apa sih sampai pada akhirnya oke ini harus disegel sampai ada tindakan tegas? Jadi kegiatan Ahmadiyah sendiri sebetulnya sudah beberapa kali tidak mengindahkan daripada peraturan dan penyegelan yang dilakukan oleh Pemkot Kota Depok. Yang pertama, hari Jumat masih dilaksanakan sholat peribadatan sholat Jumat. Walaupun kemarin saya di iNews kemarin wawancara live kemarin dari juru bicaranya Ahmadiyah, dia mengatakan bahwa kita nggak ada aktivitas sama sekali, padahal setiap malam ada perkumpulan di situ, dan jelas di situ setiap hari Jumat mereka melaksanakan sholat Jumat walaupun di luar daripada masjid. Menurut pengakuan mereka di luar daripada masjid, tapi tetap di area itu kita nggak mau melihat adanya sholat Jumat dan aktivitas dalam segala hal. Nah, apa sih yang kemudian dipandang ini salah ya kalau menurut teman-teman terkait dengan kegiatan yang mereka laksanakan? Yang pertama, Ahmadiyah ini sudah mengobok-ngobok daripada kitab suci umat Islam, yang mana mereka mengakui Al-Quran, tapi mereka menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang sudah tidak senonoh, dan mereka menyebut bahwa Mirza Ahmad Ghulam Ahmad adalah sebagai nabinya. Itu yang sangat kita nggak mau. Kalau mereka membuat agama sendiri, saya rasa nggak ada masalah. Tapi mereka mengaku saya ini Islam, kitab saya Al-Quran, nabi saya Rasulullah SAW Muhammad. Tapi mereka menafsirkan bahwa Mirza Ahmad Ghulam Ahmad adalah nabinya juga. Jadi bagaimana? Ini lebih daripada penistaan agama sebenarnya. Oke, nah tadi kan penyegelan sudah dilakukan, ini kan termasuk yang ketujuh kali. Yeah. Artinya ketika penyegelan di yang pertama sampai pada yang keenam ini memang aktivitas itu terus berlangsung atau bagaimana? Mereka sudah disegel beberapa kali, mereka tetap berlangsung karena waktu itu penyegelan, bahkan masjid kalau nggak salah Pak Daniel, masjid sempat ditutup dan disegel. Mereka bongkar, tapi tindak lanjut daripada hukum sendiri atas pembongkaran segel itu nggak ada sampai saat ini. Kan seharusnya membongkar segel itu kan ada pidananya, unsur pidananya sudah ada. Membongkar segel yang jelas-jelas itu adalah peraturan pemerintah sendiri, tapi mereka langgar semua, mereka tidak ada kena sanksi hukum. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa tidak ada sanksi hukum pemerintah sendiri? Apa yang dilakukan? Apakah ini memang piaraan dari pemerintah atau bagaimana? Saya nggak paham. Oke, nah saya ingin minta tanggapan dari PB. Ada beberapa pihak yang sebelum menyatakan seperti ini terkait dengan proses hukum dan sebagainya, bahwa masjid yang kemudian kemarin disegel di tanggal 22 ini memiliki IMB atau isim mendirikan bangunan. Nah, artinya ketika IMB ini kemudian ada atau sah keberadaannya, ini kan artinya juga disepakati oleh warga sekitar sana dalam mendirikan masjid itu. Nah, seperti apa tanggapan Habib? Begini, coba Pak Dali jelaskan itu masalah hukum karena itu tentang IMB itu Pak Dali, pengacara dari Aliansi. Coba Pak Dali. Ada di cover.
cover ini. Begitu. Gak apa-apa. Pakai dapat. Ya gini. Iya. Perlu Terkait diulang atau gimana? Langsung aja. Langsung aja. Oke. terkait dengan bangunan IMB Ahmadiyah ini, secara logika bangunan yang disegel itu dia sudah harus dikosongkan. Artinya ada pelanggaran hukum yang dilakukan kelompok Ahmadiyah terhadap aktivitas penyebaran Ahmadiyah itu sendiri. Jadi artinya seharusnya Ahmadiyah ini sudah melanggar hukum, ketentuan hukum. Nah, dalam SKB 3 Menteri maupun Pergub Wali Kota Depok. Nah, untuk itu bangunan sendiri harus dicabut IMB-nya. Nah, dia sudah harus dibongkar dengan Undang-Undang Bangunan Gedung. Gitu. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembongkaran apabila penyegelan itu terus berlanjut, sanksi administratif tetap dilakukan, tapi pelanggaran hukum tetap berjalan, itu harus sudah dibongkar. Nah, ini tidak dilakukan pemerintah, hanya melakukan penyegelan ulang atau pemutakhiran penyegelan, itu yang tidak dilakukan pemerintah. Oke. Artinya kalau kita bicara mengenai proses hukumnya, ini saat ini sudah disegel, aktif itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya, kalau saran saya dan pendapat saya, pemerintah harusnya memberikan sanksi lebih berat lagi atau sanksi lebih tegas lagi terkait penyegelan Ahmadiyah, karena sudah 7 kali Ahmadiyah melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini melakukan kegiatan aktivitas yang memang sudah dilarang, baik SKB 3 Menteri, Pergub dan Perwal Wali Kota Kota Depok nomor 9 tahun 2011 tentang pelarangan Ahmadiyah. Jadinya harusnya Ahmadiyah ini gedungnya sudah harus dibongkar, bukan saja disegel gitu. Nah, karena sudah 7 kali melakukan pelanggaran, itu yang tidak dilakukan pemerintah. Tidak ada sanksi tegas dalam hal ini pembongkaran bangunannya itu. Bahkan ada itu tembok itu baru lagi itu Mbak kalau tahu itu tembok itu baru itu tembok baru didirikan itu pagar depan itu baru saja didirikan itu. Apa respon dari pemerintah Kota Depok khususnya mengenai IMB? Kita pertanyakan IMB-nya mana, tapi sampai saat ini dari pemerintah Kota Depok sendiri kita belum dapat jawaban. IMB-nya peruntukannya untuk apa itu Pak? Oke, artinya dipertanyakan juga terkait dengan IMB-nya itu. Iya. Tapi kalau saya mau tanya gini, kalau kita bicara mengenai kedudukan hukum, tadi kan Anda mengatakan kalau ini bisa saja disegel dan pada akhirnya harus dibongkar karena tidak sesuai atau melanggar misalnya SKB 3 Menteri dan beberapa peraturan lainnya. Dalam kedudukan hukum ini seperti apa sih untuk SKB 3 Menteri dan juga beberapa peraturan lainnya? Ya, terkait dengan SKB 3 Menteri sudah jelas ya, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri saat itu tahun 2008 sudah melakukan pelarangan kegiatan dan penyebaran pemahaman Ahmadiyah gitu. Nah, dalam kedudukan hukum ini dia sudah sama kedudukannya dengan undang-undang, begitu Menteri Dalam Negeri atau sesama dengan PP. Artinya sifatnya mengikat ya? Harusnya sifatnya mengikat selama itu belum dicabut SKB 3 Menterinya, begitu. Jadinya saat ini harusnya Ahmadiyah ini tidak boleh melakukan penyebaran dan kegiatan pemahaman Ahmadiyah. Harus dikosongkan juga orang-orangnya saya rasa, karena itu masih di dalam itu masih ada orang, masih ada pembinaan di dalam itu. Kalau Mbak datang malam ataupun siang masih banyak warga kelompok mereka yang dalam pembinaannya pembinaan tentang akidah dan keyakinan mereka. Oke, baik. Terima kasih Habib. Ya, Terima kasih baik. juga untuk semuanya. Kita akan tetap sampai berikutnya. 3, 2, 1, cut.